Dengan saya sendiri, Najwa Trilia Zara sebagai narator, Saya Dina Fitriani sebagai editor. Saya Tasya Navita Maswari sebagai pembaca dialog dengan nama tokoh 1. Sultan Ageng, 2. Sultan Arya Purbaya, dan 3. Wilma. Saya Inaya Maurib Zaima sebagai pengisi suara Sultan Haji, tentara Belanda dan juga Wisar. Baiklah, kami akan memperkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Ini adalah Sultan Haji. Ini adalah tentara Belanda. Dan ini adalah Wisar bersama istrinya Wilma. Ini adalah Sultan Ageng, dan ini adalah Sultan Arya Purbaya. Selamat menyaksikan. Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai. Tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang? Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah namun khidmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Aku serahkan jabatan ini kepadamu. Semoga engkau dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ucapan Sultan adalah janji dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh banyak orang. Tindakan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib orang banyak. Maka berlakulah bijaksana dan adil. Aku percaya kau dapat melakukannya, Pangeran Dipati. Terima kasih. Insya Allah aku dapat melakukan semuanya dengan baik dan benar. Aku juga masih membutuhkan bimbingan dari para tetua dan sesepuh. Aku memohon bantuannya. Selamat Ayahanda. Mulai saat ini kau bukanlah hanya seorang kepala rumah tangga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Sebagai seorang anak, aku akan selalu mendukungmu atas keputusanmu demi kebaikan rakyat dan keluarga kita. Oh anakku, terima kasih. Ayah sangat merindukan kamu, nak. Aku sungguh senang kau bisa datang di hari yang bersejarah ini. Dari sebuah ruangan muncullah Pangeran Arya Purbaya. Kakak, kapan kau datang? Aku merindukanmu. Sudah lama sejak terakhir kali kau kembali. Apa yang ada di plastik itu, Kak? Mana oleh-oleh untukku, Kak? Oh, itu baju kotor kakak seminggu kemarin. Oleh-oleh buat kamu. Ada coklat dari Arab yang kakak temukan di pinggir jalan ketika kakak hendak pulang kemari. Tapi sebelum kakak sampai, sudah kakak makan karena lapar. Lah, Sudahlah, kamu sudah semakin gendut. Tidak boleh memakan coklat. oh kakak ini dasar. Sudah, lebih baik kita semua makan malam terlebih dahulu untuk merayakan hari bersejarah ini. Baik ayah, ayo Purbaya. Ayo. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya, seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya, dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Wilma, benar sekali apa yang dikatakan oleh Jenderal. Banten is so strategis dan tanahnya yang subur akan sangat menguntungkan kita. Pihak VOC harus segera menguasainya. But kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerang istana dan sultan. For your information saja, Kesultanan Banten memiliki angkatan perang yang tangguh dan sultan yang bijaksana dalam mengambil keputusan.
kita akan terus memata-matai keluarga sultan. And then, kita bisa menghancurkannya. Kamu masih tidak yakin dengan kemampuanku? Okay, darling, I believe in you. Kemudian, Wisef dan Wilma pun melanjutkan aksi memata-matai dan mencuri informasi tentang kerajaan dan keluarga sultan. Wilma, aku punya ide yang bagus untuk memulai penyerangan. Bagaimana kalau kita memulai dengan cara halus terlebih dahulu, seperti bernegosiasi. Kita iming-iming si sultan tua itu dengan keuntungan yang berlimpah. Pasti mereka tergiur. Are you sure, Chief? Kau kira sultan yang kita hadapi ini seorang ababil yang bisa diperalat dengan mudah? It's so hard. Tenang saja, ini daerah selatan kan, kekurangan stok pangan. Kita bisa melakukan kerjasama dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan mereka. You're right, Chief. Ayo kita lakukan sekarang juga. Setelah itu, Wisef dan istrinya bergegas pergi ke istana Surasawan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di istana Surasawan dan menemui Sultan di istana Surasawan. Namun tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh Wisef dan Wilma belum berhasil. Akhirnya, Wisef dan Wilma diusir oleh pengawal Sultan. Sesepuh, apakah tindakanku mengusir mereka seperti tadi itu benar? Bagaimana jika mereka melakukan penyerangan? Aku bukan takut untuk berperang, tapi berapa banyak nyawa yang melayang jika terjadi peperangan. Rakyat akan sengsara. Tidak, Baginda. Tindakanmu sudah sangat bijaksana. Bagaimanapun mereka mencoba untuk memonopoli perdagangan di Banten. Tindakanmu sudah benar. Bagaimanapun juga rakyatlah prioritas kita. Kalaupun akan terjadi peperangan sultan, percayalah kepadaku. Prajurit kita terkenal tangguh, berani, dan setia. Mereka tidak mungkin berani. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang bisa kita lakukan hanya bersiap-siap, berusaha, dan bertawakal. Benar apa katamu sesepuh? Terima kasih selalu mendukung dan mendampingiku setiap keadaan. Terima kasih. Itu memang sudah tugasku sebagai pembimbingmu, Sultan. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Duduklah, karena kalian sudah cukup dewasa, aku ingin kalian membantuku dalam menjalankan pemerintahan dan menjalankan tugas. Kau Sultan Haji, selaku putra mahkota, maka aku memberi kau tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat Banten. Tapi, Ayah, Ayah yakin kamu pasti bisa. tapi, Ayah, Bisa. tapi, Ayah, Kamu bisa. tapi, Ayah, aku... Bisa. Baiklah, Akhirnya. terima kasih, Ayah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan kau Arya Purbaya, aku ingin kau menjaga kedamaian rakyat Banten dan mengambil alih keamanan di kerajaan Banten ini. Bisa. Arya Purbaya dan Sultan Ageng melihat heran kepada Sultan Haji. Ya memang aku bisa. Baiklah ayah, aku juga akan melakukan tugasku dengan baik. Saat makan malam keluarga Sultan, Putraku, apa yang telah kalian lakukan hari ini? Aku telah memberikan bantuan sembako kepada rakyat yang tidak mampu, Ayah. Bagus, bagaimana denganmu Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan mendatanginya langsung ayah. Setelah ayah memberikan tugas itu, setelah itu pula tidak ada konflik yang terjadi. Aku berhasil mengendalikannya ayah. Bagus Purbaya, kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Aku sangat bangga kepadamu. Terima kasih ayah. setelah makan malam selesai, Putri Gusti berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi, ayahnya hanya memujinya sekedarnya saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya. Melihat sang putra, Wisef dan istrinya yang sedari tadi menguping, tahu dengan jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali. Sultan Haji, ada apa? Ekspresi wajahmu terlihat sangat kesal. Oh, siapa kau? Apakah itu sangat terlihat? Aduh, jangan sampai kerutan di wajahku bertambah. Perkenalkan, aku Wilma dan ini Sif.
Oh, perkenalkan, aku Sultan Haji, putra mahkota kerajaan Banten. Ya, kami telah banyak mendengar tentang kedermawanan Anda, Sultan. So, apa yang membuat Sultan yang dermawan ini merasa kesal? Ah, tidak. Aku hanya merasa iri terhadap adikku. Ayahku terlalu membangga-banggakannya. Padahal akulah putra mahkotanya. Apakah kalian berpikir aku berlebihan? No, it's very well, Sultan. Menurutku, Sultan Tirtayasa memang lebih menyayangi Pangeran Arya Purbaya. Kalian mengetahuinya? Oh, tidak, maksudku... Astaga, apa itu pertanda? Pertanda apa? Apa maksudmu, Chef? Oh, aku merasa bahwa walaupun kau putra mahkota, tetapi tahta bisa saja diberikan kepada adikmu. Aku kemarin melihat mereka berbicara serius tanpa sepengetahuanmu. Kurasa mereka merencanakan sesuatu di belakangmu. Benar sekali, Sultan. Dari kemarin kami memperhatikan ayah dan adikmu serius berdiskusi. Benarkah? Oh, astaga. Jangan katakan kau tidak mengetahuinya. Tidak mungkin. Aku mengenal adik dan ayahku. Mungkin memang apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan yang Purbaya lakukan. Jika aku menjadi lebih baik, ayah pasti akan memujiku juga. Tentu saja, mereka keluargaku. Dan tentang pembicaraan itu, entah. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Putri Gusti langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan kepada Sultan Agung. Ia pun memerintah para pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa ayah memanggilku malam-malam seperti ini? Ayah kecewa denganmu. Mengapa kamu bisa semudah itu iri kepada adikmu sendiri? Dan mengapa kau percaya dengan perkataan dua orang Belanda itu? Apa-apaan kamu ini? Seharusnya sebagai putra mahkota kau harus bisa lebih bijaksana dari adikmu. Dan kalau ingin dipuji, ya kerja dengan keras. Tapi ayah, aku tidak percaya dengan mereka. Tapi setelah aku mendengar perkataan ayah tadi, aku menyadari bahwa ayah memang berpihak kepada Purbaya. Silahkan, bela saja anak kesayanganmu itu. Aku bisa buktikan aku bisa lebih baik dari adikku sendiri. Sultan Haji langsung keluar dari ruang kerja ayahnya dan Sultan Ageng pun mengejar. Sultan Haji pun menemui Wisif dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri dan menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang sedang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya. Kakak, dari mana saja kamu? Akhirnya kau kembali. Kami semua mencarimu. Kampret, tidak usah memanggilku kakak lagi. Memangnya aku tak tahu busukmu seperti apa. Kampret itu apa, Kak? Tunggu, aku bisa menjelaskan semuanya, Kak. Aku mohon. Das, kau bilang kau putra mahkota. Bahasa dasar pun kau tidak mengerti. Kau memang tak pantas menjadi seorang putra mahkota dan tak akan pernah pantas. Aku bisa menjelaskan semuanya, Kak. Kau salah paham. Aku tidak pernah punya keinginan untuk merebut posisimu di kerajaan. Kau yang lebih pantas daripada aku. Aku sudah tak percaya. Aku bisa lebih baik, lebih dari seorang putra mahkota. Hahaha, lihat saja nanti. Hello, Ferlis. Kau pantas untuk dimusnahkan. Kesultanan Banten butuh orang yang lebih tangguh seperti kakakmu. Tapi sayang, Sultan lebih memilihmu. Itu semua tidak benar. Dan kalian tidak usah ikut campur masalah keluargaku ini. Aku yakin Sultan bisa menyelesaikan semuanya. Ah ya, lebih baik kita bertemu dengan Sultan terlebih dahulu. Melawan orang sepertimu hanya membuang waktu saja. Ada apa kalian mencari saya? Pergi kalian. Memang dengan kalian berhasil mempengaruhi putraku Sultan Haji, kalian sudah berhasil menduduki kesultanan ini. Kekuasaan tertinggi masih di tanganku. Cih, Sultan seperti ini pantas memimpin kesultanan. Baru seperti ini saja sudah bisa kutangkap. Ayah, larilah. Biarkan aku yang menyelesaikan semuanya. Bawa ibu pergi menjauh dari sini cepatnya. Kau harus mencari tempat aman agar tidak celaka. Tapi, baiklah demi rakyatku. Apa-apaan seorang sultan melakukan itu? Seharusnya ayahlah yang melawan, bukan kamu Purbaya, pecundang, tak pantas memimpin Banten. Aku melakukan itu karena ayah harus aman. Lawanmu adalah aku. Jangan libatkan ayah ataupun Belanda bodoh yang kau bawa ini. Kita buktikan siapa yang pantas menjadi pengganti ayah suatu saat nanti. Hentikan! Seorang putra mahkota bukan seperti ini cara membuktikan kekuatannya. Ayah, menyingkirlah. Ini terlalu berbahaya. Kau harus selamat.
Kau harus tetap memimpin kerajaan Banten ini. Kau adalah sultan Tiba-tiba Wisif bergerak hendak menyusul Sultan dari arah belakang. Ayah, awas di belakangmu. Sultan pun berhasil terlumpuhkan oleh Wisif. Ayah, kakak, apa yang kamu lakukan? Mereka orang tua kita, kak. Bertandinglah seperti seorang pemenang, bukan pecundang. Bukan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Pengecut, penakut, kekuatanmu hanya di tangan orang-orang yang ingin memanfaatkan kita. Sadarlah kak, mereka hanya ingin membuat kita tambah sengsara. Mereka ingin merebut kerajaan ini, kak. Diam kamu Purbaya. Kau ingin bernasib sama seperti Sultan. Chef, Wilma, tangkap Purbaya. Aku ingin dia mati perlahan-lahan. Bawa dia ke pengasingan terjauh dan biarkan sampai dia membusuk di sana. Aku belum menyerah, sang putra mahkota. Kau akan mengetahui segalanya nanti. Kau akan mengetahui busuknya Belanda nanti. Kesultanan Banten akan runtuh tidak lama lagi jika kau tetap melibatkan mereka. Lihat saja nanti. Apa-apaan kalian langsung masuk ke sini tanpa izin pengawalku? Kami kan sudah bagian dari kerajaan. Tentu saja kami bisa masuk ke sini kapan saja. Aku pemimpin kerajaan ini sekarang dan kau bukan bagian dari kesultananku. Sekarang cepat sebutkan apa yang kamu mau dan angkat kaki dari kerajaanku. Hei, Sultan tak tahu diuntung. Kau bisa seperti ini dengan bantuan siapa? Tuyul, dukun desa. Cih, bertindaklah lebih sopan dan tunduk kepada kami. Benar itu Gusti, dan kami kesini menginginkan kau untuk membuat aturan yang melarang perdagangan dari pihak lain selain VOC. Blokade juga kapal-kapal dagang sehingga kamilah yang menguasai ini. Dan juga kami minta agar kekuasaan perdagangan diserahkan kepada kami sesuai dengan perjanjian. Apa-apaan kalian ini? Kalian mau memotong poliku perdagangan di sini, ha? Perjanjian hanya memperbolehkan kalian kembali berdagang di Banten, bukan memonopoli. Tidak, pengawal, bawa dua Belanda ini pergi dari sini. Kurang ajar, pengkhianat. Padahal aku akan memberikan koin emas sebanyak apapun yang kau mau. Tapi ternyata kau menginginkan kerajaanku, Ferader. Kami tak butuh koin bodoh. Kerajaanmu lah yang akan mensejahterakan negara kami. Kampret. Yah, dia sudah mati. Buang dia ke laut agar menyatu dengan ayahnya, Chief. Hubungi kolonel kita karena malam ini kita pesta atas kemenangan kita. Komandan. Akhirnya, Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan VOC. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, penyiksaan, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh VOC benar-benar menyulitkan mereka. Padahal hanya berawal dari kesalahpahaman dan rasa dengki, tetapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah bahwa kita tidak boleh terlalu mempercayai orang yang baru saja kita kenal, agar tidak ada fitnah dan kesalahpahaman seperti sang putri Gusti Alami. Kita juga harus menghormati serta menyayangi keluarga kita. Cinta orang tua kepada anaknya adalah cinta yang tak bersyarat dan tulus. Maka celakalah Sultan Haji yang durhaka menyerang orang tua serta adiknya yang mencintainya hanya karena kekuasaan.